Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau sedikit edukasi. Ini kebetulan ada pesanan untuk CPU POM ini atau controller bomba PPM support printer ya. Jadi penampilannya seperti ini. Ini sudah melalui tes cek ya. Udah dites, sudah dicek, termasuk untuk printernya. Ini tadi hasil pengoperasiannya ya, untuk 10 controller ini ya. Jadi tapi ini untuk jamnya ya, RTC ya siji. Jadi untuk RTC nya nanti kita kirim terpisah ya, karena kebetulan stok RTC atau jam kami hanya 5. Jadi nanti kita kirim terpisah ya. Jadi apa namanya, untuk customernya header 4. Jadi RTC nya seperti ini ya. Jadi pemasangannya begini, atau bisa saya contohin aja ya, customernya saya contohin aja. Jadi nanti saya kirimnya ini terpisah, masih berbentuk baru ya. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Kita lurusin ini. Udah cukup gini aja bisa. Ini yang 2 biarin. Jadi posisinya begini ya. Yang 2 ini kalau dari kami tuh biasanya kami potong. Tapi nanti kalau di sana nggak perlu dipotong, nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Kita potong, lalu dari sini kita potong supaya nggak salah pasang. Terus ini masangnya begini ya. Intinya begini masangnya RT. Ini fungsinya apa sih? Ini fungsinya jam ya. Karena ada print, kalau untuk fungsi printer itu kan ada tanggal, bulan, hari gitu ya. Ini yang bekerja gitu ya. Ini nanti tidak dalam paket ini, tapi saya kirim mandiri gitu ya intinya. Hasil printnya tuh ini pun tadi hasil daripada 10 controller ini ya. Apa namanya? Hasil printan ini gitu ya. Kita sudah tes cek dari mulai fungsi sensor, untuk fungsi pompa, terus fungsi printer gitu ya. Kita udah fungsikan semua, udah kita cek dan lolos semua. Ini siap untuk dikirim. Pengertiannya saya mau ngedukasi untuk ini kan support pompa AC DC ya. Jadi kalau diperuntukkan pompa AC, ini kan ada tembaga ya, jalur tembaga ini dipotong seperti pakai ini kalau saya motong biasanya. Kalau untuk pompa AC ya, jadi CPU ini atau controller 10 controller ini tuh siap untuk pompa DC ya. Kalau untuk pompa DC hanya menempatkan power supply di sini yang ampernya besar ya. Jadi di sini 12 volt, misalkan pompanya 12 volt ya. Ini power pompa, ada tag tulisan di bawah ini pompa. Ini pompa DC. Katup pin kiri ini positif, kanannya negatif. Ini power pompa positif, ini power pompa negatif gitu ya. Kalau sensor ini urutannya positif, kuning, hitam ya. Maksudnya merah, kuning, hitam. Kalau di kabel sensor ya. Ini untuk switch nozzle ya. Bila difungsikan switch nozzle, tapi jarang sekali difungsikan. Kalau difungsikan switch nozzle-nya, kabelnya negatif sensor ini keperuntukannya untuk dual LAN ya. Jadi switch nozzle dan sensor gitu ya. Dan kebetulan customer yang booking ini sudah paham soal itu. Yang saya tegaskan hanya jumper ini ya, kuning ini 2 harus dipotong bila untuk pompa AC ya. Sebenarnya fungsi daripada jumper ini kan bila ini untuk DC, sedangkan power supply-nya sini tadi udah DC ya, 12 volt. Itu CPU kan nyalanya dengan power DC, makanya
dengan power DC di sini, power pompanya DC, CPU-nya hanya ikut power pompa power supply-nya untuk menyala. Jadi memang simpel gitu ya, simpel dalam konteks cuma satu power supply untuk CPU dan controller. Tapi ada resikonya ya. Jadi ada kelebihan itu tetap ada kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia hanya menggunakan power supply satu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya bila mana adaptornya atau power supply-nya itu buruk, ngedrop ya, ampernya nggak bener ya, karena pompa DC kan ampernya besar tuh. Kalau bukan kalau, saya bahkan STE tidak akan bilang kalau ya, yang pasti malah ya dipastikan ya, karena orang POM ini tuh rata-rata pakai adaptor switching ya, yang harganya murah. Rata-rata itu switching ngedrop. Ya, kalau dia ngedrop, CPU akhirnya ikut ngedrop ya. Kalau CPU ikut ngedrop, resikonya programnya atau codingnya itu trouble atau error gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalkan DC tapi tidak difungsikan aki gitu ya. Kalau aki kan kelebihannya ya, setiap kelebihan itu ada kekurangan. Kelebihannya kalau pakai aki, dia padam PLN, dia tidak ngaruh gitu ya, tetap jualan, tetap jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan ini CPU tidak diterapkan dengan aki ya, hanya power supply DC, itu akan lebih awet lagi codingnya atau programnya itu bila mana dia di power supply-in mandiri. Maksudnya power supply mandiri gimana? Power supply mandiri ya berarti ini dipotong. Pasti harus dipotong ya, karena biarpun di DC ya. Maksudnya mandiri itu CPU ini untuk menyala itu punya adaptor sendiri gitu. Ada power supply sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan power pompa. Kelebihannya apa kalau power supply-nya mandiri? Kalau power supply-nya mandiri dia biarpun power supply pompanya drop gitu ya karena ngangkat beban pompa yang besar ampernya, dia tidak akan drop karena ampere si CPU itu kecil gitu ya. Pakai adaptor kecil. Kalau saya sarankan untuk menyalakan CPU ini mandiri itu gunakan adaptor laptop ya, bekas laptop yang tahun-tahun jadul itu malah lebih bagus kualitasnya gitu. CPU akan condong awet gitu ya. Kan customer itu apa ya namanya? CPU itu kalau error kan yang dituntut kan orang IT-nya ya atau produsennya gitu ya. Tapi sebenarnya mau trouble seperti apapun, mau error seperti apapun selama masih bisa di reset, selama kode settingnya masih bisa diedit, itu sebenarnya masih bisa gitu. Tapi dia akan selalu error, kode settingnya akan selalu berubah atau ngaco sendiri itu bila mana power supply-nya tidak bagus atau power supply-nya buruk atau drop atau dalam konteks itu misalkan tak contoh gini ya. Sekarang itu Indonesia kan ada pembangunan IKN ya. Jadi di Kalimantan yang deket-deket dengan IKN itu untuk PLN-nya itu rata-rata high powernya ya. Tegangan PLN itu di sana ada yang 230, ada 240 gitu ya. Itu pun kalau diterapkan di power supply standar itu akan berpotensi terjadi kebocoran arus gitu ya. Buruk gitu ya. Jadi intinya voltase PLN itu yang bagus itu ya antara 200 sampai 220 ya. Kalau kita tinggal di voltase PLN yang 200 sampai 220 itu kita akan mau punya perangkat elektronik sesederhana apapun atau sebanyak apapun itu akan cenderung awet gitu ya. Karena apa? Karena voltasenya tadi stabil gitu. Tapi kita mau punya produk secanggih apapun kalau lokasi tempat voltase PLN kita buruk itu ya tidak akan membuat awet perangkat kita gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya sedikit himbauan dari STE untuk produk ini sebelum dikirim ya. Jadi untuk customer ini sudah langganan ya, udah paham menerapkan CPU ini. Jadi seperti ini ya paketannya. Ini akan kami packing dan terus dikirim ya. Oke, seperti itu edukasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.